Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Jangan patah semangat ya, sekalipun peristiwa ini sudah menginjak 7 bulan. Kita flashback ke belakang ya, di hari kejadian, dimana di hari kejadian itu tanggal 18 pagi TKP sudah tidak steril karena pelaku ini menyiram TKP dengan air. Jadi di dalam rumah TKP ini sudah becek, sehingga pihak penyidik sangat kesulitan untuk menemukan alat bukti dikarenakan ada banyak sidik jari yang mungkin terhapus oleh air tersebut. Kemudian di jasad Ibu Tuti dan Amel juga tidak didapat satu sidik jari pun, dan sehingga pihak kepolisian juga kesulitan untuk mengungkap peristiwa ini. Namun ya, kadang-kadang ada rasa sesal di dalam hati saya ini saat mengawal peristiwa ini. Sudah tahu korbannya 2 orang yang ditelanjangi ulah, kemudian dimasukkan di mobil Alphard. Kemudian TKP juga sudah disiram air, sehingga kesulitan untuk mendapatkan sidik jari. Sudah tahu seperti itu, kenapa tidak mendatangkan K9 saat di tanggal 18 saat itu? Andai kata ya, saat itu didatangkan K9, tentunya peristiwa ini akan lebih ada sisi positifnya saat mengungkap atau saat menyelidiki peristiwa ini. Ditambah lagi, tanggal 19 ada banpol. Banpol ini mungkin ya disuruh atasannya ya, mungkin loh ya. Kalau banpol ini kan cuma sekedar membantu untuk bersih-bersih. Banpol ini kayaknya disuruh atasannya atau disuruh siapa, saya pastinya nggak tahu di sini, untuk membersihkan TKP di tanggal 19 yang kerjaannya belum selesai di tanggal 18, yaitu menguras bak mandi. Kemudian menurut ceritanya dia melihat Danu, disamperin Danu ya, yang pada akhirnya Danu disuruh untuk bersih-bersih bak mandi. Harusnya ya, kalau membersihkan TKP itu adalah tanggung jawab banpol, ya harusnya diselesaikan sendiri. Jangan ada pihak-pihak lain yang disuruh. Mungkin saat itu kan selang 1 hari setelah kejadian belum ada penetapan misalnya Danu sebagai saksi atau Danu sebagai saksi kunci, sehingga mungkin banpolnya ini tidak ada rasa curiga apapun kepada Danu. Pikirnya nggak ada sangkut pautnya dengan perkara ini, makanya Danu disuruh. Sorenya dari Pak Yosep, Pak Mulyana, Yoris, dan ada beberapa petugas dari kepolisian juga mendatangi TKP untuk mengambil kucing untuk mengambil kucing. Tapi menurut Yoris ada sesuatu yang diambil ya. Kemudian di sore itu juga mobil Yaris dibawa. Menurut berita yang simpang siur, kemudian mobil Yaris itu diletakkan di suatu tempat dan pada akhirnya diminta kembali oleh pihak yang berwajib sebagai barang bukti. Nah, di sini nih loh ya, kok jadi simpang siur ya. Padahal ini kasus 2 nyawa yang melayang. Harusnya gimana ya? Kok kurang gercep gitu ya. Itu yang saya sesalkan. Karena apa? Penyidikan di awal inilah yang akan menentukan dari penyidikan yang kedepannya. Kalau di awal sudah berantakan seperti ini, kasihan Poldanya kena awu anget saat ini. Karena dari awalnya seperti ini, kasihan pihak Polda yang diubik-ubik netizen saat ini pihak Polda. Bagaimana pihak Polda harus bisa mengungkap peristiwa ini dengan barang bukti, dengan kondisi-kondisi yang sudah amburadul seperti ini. Ya toh? Dulu itu guys, saya pernah kerja di bank. Kemudian bank saya ini ada pembobolan maling. Seketika itu didatangkan K9 di hari kejadian itu. Setelah diketahui ya. Nah, di sini di Subang ini 2 nyawa melayang dengan keji, diperlakukan dengan seperti itu.
Kok iya seperti itu penyelidikannya? Sudah tahu TKP-nya berantakan dari awal. Mestinya kan ngerti kalau banyak kesulitan yang akan dihadapi. Nah, ketika banyak kesulitan, apa yang harus dilakukan? Tentunya ada solusi-solusi ya, ada jalan keluar, misalnya memanggil K9 saat itu dan lain sebagainya. Tapi K9 baru datang setelah 2 minggu kejadian. Nah, jadinya agak amburadul. K9 2 minggu setelah kejadian, dia bisa mendapatkan atau mengendus sepatu cat putih yang menurut keterangan dari pengacaranya Pak Yosep, di mana sepatu putih itu adalah milik Amel. Setelah sepatu putih itu dienduskan kepada anjing, kepada K9, akhirnya K9 lari jalan-jalan ke kebun belakang. Jadi kemungkinan pelaku ini setelah eksekusi larinya tidak ke depan rumah tapi ke belakang kebun. Andai kata saat hari kejadian itu sudah didatangkan K9, mungkin benang ruwet ini bisa ada harapan untuk terbuka. Gak sampai seribet seperti ini. Aduh, saya sangat sesalkan hal seperti ini ya guys. Apalagi ini menyangkut 2 nyawa loh ya. Bukan kok kehilangan materi atau apa, 2 nyawa yang sudah meninggal sangat mengenaskan seperti itu. Kenapa tidak dikerjakan penyidikan secara gercep? Jadi ya sangat disesalkan sekali ini ya guys. Sangat-sangat disesalkan sekali. Dan di sini yang saya prediksi mengenai sepatu cat putih ya. Sepatu cat putih ini menurut keterangan pihak pengacaranya Pak Yosep merupakan milik Amel. Apakah ada sesuatu yang bisa kita dapat dari energi sepatu putih tersebut? Mari kita ungkap di sini ya. Mari kita ungkap di sini seperti apakah hasilnya dari energi sepatu putih itu. Saksi bisu ya dari peristiwa malam itu. Sepatu putih. Sepatu putih. Sepatu putih itu sekarang sudah jadi barang bukti ya guys. Setelah ditemukan langsung dijadikan barang bukti. Mengapa sepatu putih itu dijadikan barang bukti? Ada apakah? Mengapa sepatu itu dijadikan barang bukti? Ada simbol back and forth, naik turun ya. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, yaitu yang artinya semacam pasang surut, perubahan, bisa iya, bisa tidak, seperti itu. Selanjutnya kita gali lebih jauh ya. Mengapa sepatu putih itu dijadikan barang bukti? Apakah bisa membantu terpecahnya masalah ini? Ada simbol new supportive connection. New supportive, ada kaitannya. Kaitannya ini tentunya sepatu itu karena milik Amel. Pastinya ada bau-bau di sepatu itu yang menunjukkan keberadaan Amel. Makanya setelah sepatu ini dienduskan ke K9, akhirnya K9 menuju ke belakang rumah, yang artinya kemungkinan si pelaku yang eksekusi Amel ini mau nggak mau kan ada bau-baunya Amel di tubuh eksekusi itu, yang kemudian si K9 ini meluncur ke belakang TKP, ke halaman belakang ya, ke kebun belakang. Selanjutnya, mengapa sepatu putih itu dijadikan alat bukti? Ada fragmented energy, kepingan-kepingan energi, yang bisa diartikan bagaimanapun sepatu putih ini merupakan saksi bisu peristiwa itu dan merupakan petunjuk jika memang ada yang eksekusi Amel dan pelakunya perginya melalui belakang rumah. Itu merupakan serpian-serpian dari saksi bisu terhadap peristiwa malam itu. Makanya di sini ada fragmented energy ya.
Selanjutnya, misteri sepatu putih itu adakah bisa memberikan petunjuk, mengungkapkan dalam peristiwa ini? Ada simbol planning and action, suatu perencanaan yang sudah direncanakan dan kemudian malam itu adalah eksekusinya, pekerjaannya dikerjakan setelah direncanakan ya. Selanjutnya, jadi ini sudah direncanakan guys. Selanjutnya, apakah planning and action ini dilakukan oleh seseorang yang profesional atau tidak? Ada simbol stuck energy, pelakunya tidak profesional. Seperti yang pernah saya bilang dulu ya, kalau pelaku profesional sekali eksekusi langsung kabur orangnya, nggak mau lama-lama di TKP. Tapi ini loh pelakunya sangat lama sekali di TKP. Kenapa? Kenapa lama di TKP? Ternyata ada stuck energy, energi yang macet. Ada ketakutan, kepanikan di malam itu. Kemudian, apakah si pelaku ini sengaja mengeksekusi atau tidak sengaja? Apakah pelakunya ini sengaja eksekusi atau tidak? Ada simbol the first universe, alam semesta, yang bisa diartikan gimana ya? Yang namanya nasib itu, kematian itu bisa melalui berbagai macam cara. Ya mungkin Amel dan Ibu Tuti memang garis nasibnya harus seperti itu melalui tangan-tangan si pelaku ini. Tapi bagaimanapun hal ini juga tidak bisa dibenarkan ya. Tidak bisa dibenarkan sekalipun bisa diartikan di sini nasib Ibu Tuti itu memang, nasib Ibu Tuti dan Amel itu memang jalan kematiannya seperti itu. Tapi bagaimanapun nggak bisa dibenarkan ya, makanya harus diselidiki terus dan harus diungkap ini. Selanjutnya, motif apakah yang mendasari peristiwa ini? Motif apakah yang mendasari peristiwa ini? Ada simbol status quo, mempertahankan pendapatnya. Selanjutnya, pendapat yang seperti apakah? Pendapat yang seperti apakah? Memulai sebuah usaha seperti itu. Selanjutnya, motifnya apa? Komitmen lagi guys, keluar. Sudah beberapa kali ya saya kalau memprediksi ini ada simbol komitmen, yang artinya ada kaitannya Bu Tuti dengan si pelaku ini. Mungkin Bu Tuti ada menjanjikan sesuatu kepada si pelaku yang belum terpenuhi, sehingga di sini ada status quo. Masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, makanya kapan hari itu kan ada komitmen juga, saya mengartikan kemungkinan si pelaku merasa Ibu Tuti ini nggak profesional dalam menjalankan atau dalam memimpin bisnisnya. Kemudian sudah menjanjikan sesuatu tapi nggak dipenuhi, atau di sini ada status quo mempertahankan pendapatnya masing-masing, sehingga terjadilah kondisi-kondisi yang tidak harmonis antara Ibu Tuti dan si pelaku ini ya, karena ada perbedaan pendapat yang sama-sama kekeh mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ya mungkin Ibu Tuti merasa juga kalau orang ini tidak profesional, kemudian Ibu Tuti tidak mau memenuhi janjinya karena dirasa kinerjanya kurang memuaskan. Itu juga bisa saja terjadi. Yang intinya ini ada kaitannya dengan mempertahankan ego, mempertahankan pendapat masing-masing ya. Kemudian di sini ada new beginning.
Karena adanya saling mempertahankan pendirian, pada akhirnya mulailah terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi di ubyek-ubyek ya tetap komitmen di sini ya, komitmen. Ada komitmen dan peristiwa itu sebenarnya sudah terencana. Tapi kayaknya untuk peristiwa eksekusi itu kayaknya terjadi secara dadakan. Ada stuck energi di sini. Mungkin tadinya tidak ada keinginan untuk eksekusi. Karena kayaknya eksekusinya ini terjadinya secara amburadul ya. Amburadul banget, makanya butuh waktu yang lama hingga kesiangan, dan hingga menurut WA yang masuk pada saya tentang ada 2 pelaku yang terjebak di pagi itu sekitar jam 7 lebih. Tapi WA itu apakah bisa dipercaya dan tidaknya saya masih belum bisa memastikan ya guys, masih abu-abu. Tapi di sini memang ada stuck energy. Sebuah keadaan yang membuat pelaku ini panik, putus asa, bingung harus melakukan apa. Ya, harus melakukan apa, ini bingung. Jadi menurut saya loh ya, tapi belum tentu benar, perencanaan ini sekedar untuk sesuatu hal. Tapi setelah ada adu mulut, ada status quo, masing-masing mempertahankan pendapatnya, pada akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diharapkan. Karena di sini ada komitmen yang tidak dilaksanakan, tidak dipenuhi. Jadi guys ya, dari tangga yang bercak darah, kemudian kemarin dari ember, terus dari sepatu putih, mengarah ke komitmen dan adanya beda pendapat antara Ibu Tuti dan si pelaku. Ini yang harus digali ya. Jadi ember, tangga ada bercak darah, sepatu putih merupakan saksi bisu atas peristiwa yang terjadi malam itu. Dan kalau menurut prediksi saya, ada beberapa motif. Yang pertama adalah motif adanya komitmen yang tidak dipenuhi. Yang kedua juga ada motif unsur-unsur asmara yang sakit hati karena hal itu. Tapi yang namanya sakit hati itu bisa apa saja ya, bisa karena itu tadi adanya pendapat yang tidak bisa diterima, masing-masing kekeh pada pendiriannya, juga adanya perasaan sakit hati karena asmaranya pada Amel tidak bertepuk sebelah tangan. Jadinya ada rasa sakit hati yang terpendam lama dan pada akhirnya memuncak, dan beberapa orang pada sakit hati semua pada Amel dan Ibu Tuti. Pada akhirnya berkolaborasilah, terjadilah peristiwa itu. Yang namanya motif bisa apa saja ya guys. Cuman di sini yang motifnya lebih ke arah komitmen pada sebuah misalnya janji atau omongan Ibu Tuti yang belum terlaksana. Dan intinya si pelaku ini juga ingin mendapatkan sebuah hadiah atau sebuah materi dari Ibu Tuti. Terus motif yang kedua soal asmara. Kemungkinan pelaku-pelaku ini juga ada rasa demen kepada Amel ya. Seperti itu ya teman-teman. Yang namanya prediksi masih bisa salah. Kita tunggu saja rilis dari kepolisian. Tetap semangat, sekalipun kita juga agak ada kekecewaan karena penanganan di awal yang amburadul itu, yang pada akhirnya peristiwa ibu dan anak ini berjalan begitu pelan sampai 7 bulan belum kelar-kelar. Kita berdoa saja semoga Ibu Tuti dan Amel tenang di alamnya ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.